Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan core banking system. Sebagaimana kita ketahui bahwa CSI Group ini memiliki dua BMT. Yang pertama yaitu BMT CSI Syariah Sejahtera dan yang kedua adalah BMT CSI Madani Nusantara. Tentu kedua BMT tersebut dalam menjalankan aktivitas bisnisnya memerlukan sebuah sistem dari segi software, penyimpanan database, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan core banking system. Core banking system ini adalah sistem yang digunakan oleh KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera dan KSPPS BMT CSI Madani Nusantara. Nah, teman-teman, dalam melakukan aktivitas bisnisnya tentunya baik itu membuat buku tabungan, baik itu menginput tabungan, baik itu deposit tabungan, tentu ada data yang diinput. Nah, data itu diinput sedemikian sehingga di core banking system ini. Oke, langsung saja. Sebagai latihan, kita coba akses alamat cbsss.csigroup.id. Ini adalah core banking system untuk BMT CSI Syariah Sejahtera dan yang satunya cbsmn.csigroup.id. Ini yang dimiliki oleh BMT CSI Madani Nusantara. Keduanya tentu tidak berbeda, hanya perbedaan yang mendasar adalah di logonya. Namun kali ini kita akan belajar salah satu dari kedua BMT ini, yaitu BMT CSI Syariah Sejahtera. Langsung saja, sebaiknya untuk standarnya kita harus menggunakan browser Mozilla Firefox seperti ini. Selanjutnya, pastikan kita berada di New Private Windows, sehingga ketika klik tersebut maka ada logo seperti ini. Oke. Setelah itu kita masukkan alamatnya. Kemudian kita masuk ke alamat core banking system. Kita masukkan username-nya. Masukkan juga password-nya. Kita masukkan verifikasinya 2 kali 3, kita langsung isi 6. Oke. Setelah itu klik enter. Nah, ini adalah beranda awal core banking system. Yang perlu kita perhatikan adalah di core banking system ini memiliki beberapa menu. Yang pertama transaction, yang kedua account, yang ketiga customer, yang keempat human resource, yang kelima waiting list, dan yang terakhir report. Langsung saja tanpa panjang lebar kita langsung belajar ke poin-poinnya saja. Bahwa di MI Pro ini hanya diberikan akses untuk menabung tanpa ada penarikan. Jadi kita di sini akan belajar yang pertama adalah bagaimana kita register awal CIF. Bagaimana kita registrasi pendaftaran anggota baru yang sama sekali belum memiliki buku rekening di BMT CSI Syariah Sejahtera. Yang kedua adalah open account.
Jadi ketika nasabah sudah memiliki tabungan Simasya atau sudah menjadi anggota, dia ingin membuat OSIS sajadah, maka kita harus open account, ke menu open account. Nah, dan yang terakhir yang tentu pasti akan selalu digunakan oleh teller adalah input tabungan. Jadi deposit tabungan. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, bagaimana kita register CIF. Jadi ketika ada nasabah baru yang belum menjadi anggota BMTCSI Syariah Sejahtera, tentu ada proses register awal. Nah, register awal itu sebelum kita bisa membuka buku tabungan, baik wajib, Simasya, OSIS, dan lain sebagainya, tentu ada proses register awal. Register di mana kita mendaftarkan identitas nasabahnya sesuai dengan data KTP tentunya. Itu pertama kali untuk register itu kita ke menu customer dan kemudian ke menu register CIF. Nah, di sini ada beberapa form yang harus kita isi. Yang pertama yang kita isi identity information, yang kedua customer information, yang ketiga job information, yang keempat financial information, dan yang kelima adalah emergency contact. Kita akan coba mengisi yang form pertama, yaitu identity information. Oke, di sini kita akan mengisi identitasnya berdasarkan berbagai macam pilihan, bisa menggunakan KTP, bisa juga menggunakan SIM, bisa menggunakan password, kartu pelajar paspor, bisa menggunakan kartu pelajar mahasiswa, dan lain sebagainya. Namun sebaiknya kita menggunakan KTP. ID number kita isi dengan nomor KTP. Oke, setelah itu di sini ada prefix name, ada full name by ID, ada suffix name. Prefix name adalah untuk gelar di awal dan suffix name adalah untuk gelar di akhir. Nah, berbeda ketika gelar itu contohnya adalah haji. Kita cukup isi di sini. Misalkan haji. Nah, khusus untuk gelar haji atau yang tidak begitu formal, kita gunakan awalnya di full name by ID di sini. Tapi untuk gelar yang seperti dokter andas, insinyur, profesor, tentu yang di awal kita bisa taruh di sini. Dan ini untuk gelar akhirnya, contoh misalkan SE, ESOS, SH, Eskom, kita bisa diisi di sini. Nah, ini hanya contoh saja kalau mau menggunakan gelar. Oke, selanjutnya ada address by ID. Kita isi kalau di KTP itu di bagian alamat. Contoh di sini di Dusun Aryakiban. Nah, selanjutnya country Indonesia. Ini adalah negara. Provinsi by ID. Kita isi Jawa Barat sesuai KTP. Urban district ini adalah nama kabupatennya. Perlu diperhatikan juga di KTP itu ada kabupaten, ada kota. Nah, pastikan kita benar mengisi. Kalau kabupaten misalkan di Cirebon, kita isi Kabupaten Cirebon. Kalau kotanya kita juga isi di kota Cirebon. Nah, karena ini Kabupaten Majalengka, maka kita isi Kabupaten Majalengka sesuai dengan KTP. Subdistrict by ID kita isi dengan nama kecamatannya. Di sini nama kecamatannya adalah Rajagaluh. Village by ID nama desanya. Nama desanya Rajagaluh Kidul. Nah, perlu diperhatikan juga
nama desa yang memiliki 2 suku kata itu kita isi sesuai dengan yang ada di KTP. Contoh, misalkan di KTP-nya Raja Galuh dan Kidul. Nah, dalam arti di KTP ini ada spasi, maka kita kasih spasi. Kalaupun di KTP-nya misalkan contoh Jati 7 tidak ada spasi, maka kita jangan kasih spasi. Isi sesuai KTP. Karena di KTP-nya Raja Galuh spasi Kidul, maka kita isi Raja Galuh spasi Kidul. RT by ID kita isi dengan RT, RW by ID kita juga isi RW-nya, zip code by ID. Nah, ini adalah kode pos. Jika kita tidak tahu kode posnya, kita wajib harus mengisinya dengan karakter mungkin bisa 0. Jangan tidak boleh sampai dikosongkan karena ini adalah jenis primary mandatory yang tidak boleh dikosongkan. Selanjutnya gender, jenis kelamin, religion, agama, place of birth adalah tempat lahir. Tempat lahir itu kalau di KTP ada di barisan kedua, tempat tanggal lahir. Nah, di sini tempat lahirnya Majalengka. Tanggal lahirnya adalah kita mulai dari tahun terlebih dahulu, tidak boleh dari tanggal, dari tahun dulu kita isi 93 April 26. Oke. Marital status ini menikah atau belum. Citizenship, kewarganegaraan, misalkan si calon nasabahnya itu sudah WNI atau WNA. Di sini WNA juga bisa membuat menjadi anggota BMTC Syariah Sejahtera. Kita isi staying address, dia tinggal di rumah, di kos-kosan, di apartemen, kita isi juga. Residential status, statusnya penduduk atau bukan penduduk. Nah, dan ID and date ini adalah tanggal habis KTP. Jika di KTP yang sekarang itu KTP seumur hidup, kita isi dengan sembarang saja 1 tahun setelahnya. Contoh sekarang 2016, kita isi 2017. Tanggalnya sesuai tanggal, bulannya lahir. Tanggalnya juga sama. Nah, ini. Jadi kalau KTP habis KTP-nya seumur hidup, seperti KTP yang baru ini dibuat, maka kita isi sembarang saja 1 tahun setelahnya, tentu berdasarkan date of birth, tanggal lahir ini. Oke, selanjutnya semua pastikan sudah terisi, kita ke customer information dengan klik tombol next. Oke. Di sini juga informasi dari calon nasabah juga diisi. Untuk mengisi full name, karena kita tadi udah ngisi, cukup checklist same as identity. Urban district adalah kabupatennya, Kabupaten Cirebon. Sorry, Majalengka maksud saya. Mobile phone, usahakan wajib diisi dengan nomor telepon calon nasabah yang bisa dihubungi. Ini bisa diisi fax, bisa diisi, bisa tidak diisi pun tidak apa-apa. Mother maiden names ini wajib diisi karena ada mandatory di sini logo. Mother maiden name itu adalah nama ibu kandung. Ini tidak diisi juga tidak apa-apa. Hobi, last education kita isi, misalkan SMA. Oke, mailing address kita isi same as ID. Cukup klik di sini maka ini akan terisi dengan sendirinya, sesuai dengan data yang kita sudah input sebelumnya. Setelah ini terisi dengan lengkap, kita ke isian selanjutnya yaitu job information dengan klik tombol next. Oh iya, ini ada alias name yang terlupakan. Alias name itu adalah nama panggilan. Contoh nama panggilannya Fred. Setelah itu klik next. Nah, ini adalah form isian job information mengenai pekerjaan. Di form ini yang wajib kita isi cuma satu, form yang current job, ini adalah pekerjaannya.
Contoh misalkan petani. Isi petani, setelah itu next. Ini boleh diisi, boleh juga tidak. Financial information, kalau calon nasabahnya mau mengisinya boleh diisi, kalaupun tidak apa-apa. Ini pendapatan income per bulannya. Next, emergency contact. Ini adalah nama saudara terdekat nasabah yang bisa dihubungi barangkali terjadi emergency. Itu bisa diisi oleh nama saudara terdekat siapa, misalkan sini adalah ibunya. Customer relationship kita isi hubungan. Jadi ini anak kandung atau ibu kandung. Oke, setelah semuanya terisi, kita klik finish. Nah, sampai di sini register CIF sudah berhasil. Kita simpan nomor CIF-nya. Oke, ini adalah nomor CIF-nya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat registrasi nasabah baru. Nah, kita menuju ke tutorial selanjutnya, yaitu mengenai open account. Nah, open account ini adalah proses di mana nasabah itu membuka buku tabungan. Contoh misalkan nasabah itu mau buka si OSISnya mau buka 2 atau 3 si OSIS juga tidak apa-apa. Ini di menu open account. Begitu juga si Masya wajib. Jika nasabahnya depositnya 200.000 di awal, dia ingin menjadi anggota. Sekarang kan minimal 200.000, maka kita bukakan si Masya simpanan wajib dan kita isi juga simpanan pokoknya. Oke. Di sini contoh kasusnya adalah nasabahnya itu mau menjadi anggota dengan bayar 200.000. Oke. Kita buka, CIF-nya sudah berhasil dibuat. Ke menu selanjutnya untuk membuka account, tentunya di menu account, open account, select account type. Nah, ini kita bisa mengisi karena ini adalah registrasi nasabah yang awal sekali baru, maka kita ke savings. Karena di savings ini ada pembukaan si Masya dan pembukaan simpanan wajib, sifatnya wadiah. Masukkan CIF yang tadi kita simpan. Customer name tentu akan terisi secara otomatis. Nah, ini product registration-nya pertama kali dibuat si Masya. Ini adalah akun official. Isi dengan MI Kantor Kas Arjawinangun. Karena MI Pro menginduk ke Kantor Kas Arjawinangun. Setelah itu create account. Setelah create account, klik view. Nah, sampai di sini akun number sudah berhasil dibuat, namun statusnya masih pending. Tandanya walaupun nomor account ini sudah jadi, tapi belum bisa diisi saldo. Oleh karena itu kita klik confirm account. Oke. Setelah statusnya aktif, maka open account ini bisa kita isi saldo. Namun sebelumnya, setelah sampai di sini, kita print buku tabungannya terlebih dahulu. Kurang lebihnya bentuknya seperti buku tabungan biasanya. Nah, seperti ini yang kelak akan di-print di buku si Masyanya. Oke.
karena di sini ada sesi tersendiri untuk print passbooknya, maka kita cukupkan di sini sudah selesai di print, katakanlah sudah selesai di print di halaman awalnya, di buku tabungannya nasabah atas nama ini, nomor rekeningnya ini, dan ini alamatnya, ini tanggal buatnya. Nah, ini setelah itu klik OK kalau kita mau ngeprint di passbook. Oke. Kita anggap sudah jadi, sudah di print, karena ada sesi tersendiri untuk belajar print passbook. Nah, setelah buku tabungan selesai di print, tentu yang pertama harus kita buat atau kita langkah selanjutnya adalah mengisi saldo. Nah, karena nasabah ini mau menjadi anggota, tentu dari 200.000 ini dibagi ke Simasya, simpanan wajib, dan simpanan pokok. Perlu diperhatikan dari 200.000 ini untuk Simasya 9. Untuk simpanan wajib di bulan pertama itu 10.000. Untuk simpanan pokok 100.000. Dan untuk simpanan sukarela atau Simasya kita isi sisa dari sini. Jadi 200.000 dikurangi jumlah ini. Jadi tinggal 90.000 lagi. Nah, jadi dari 200.000 ini yang kelak nanti bisa diambil pada saat itu juga oleh nasabah adalah simpanan sukarelanya, Simasya, karena ini sifatnya wadiah. Bisa nabung berapa saja dan diambil kapan saja. Nah, pastikan untuk yang 200.000 kita isi untuk Simasya itu saldonya 90.000. Oke. Ini bisa kita simpan sebagai data saja. Ini nomor Simasyanya. CIF, ini nomor Simasya. Oke, setelah itu kita isi saldo ke menu transaction. Di menu transaction ini kita ke menu setoran. Masukkan nomor akunnya, nomor akun Simasya tentunya yang barusan kita buat. Tentu account name akan terisi otomatis. Kita langsung isi deposit amount-nya, jumlah depositnya berapa. Di sini kan 90.000, kita isi 90.000. Depositor name ini wajib diisi nama marketingnya. Contoh nama marketingnya adalah Dasuki. More information. Di sini kita isi jenis tabungannya apa. Karena ini adalah nomor Simasya, kita isi Simasya. Underscore nama marketingnya. Wajib harus seperti ini karena untuk mempermudah pencarian. Oke, setelah dipastikan benar, maka submit. Sedang loading, pastikan loading ini berhasil. Nah, jika sudah seperti ini tandanya bahwa depositnya sudah berhasil. Tinggal kita print passbook dan print validation. Yang pertama harus kita print adalah print seal slip setoran yang biasa ditulis oleh nasabahnya di slip setoran. Nah, kita klik print validation terlebih dahulu untuk print di slip setoran. Kurang lebihnya ketika nanti jadi dicetak adalah seperti ini di slip setoran. Oke, setelah itu oke jika mau memprintnya. Selanjutnya setelah kita berhasil print validation, kita print passbook. Nah, masukkan nomor account yang tadi dan klik enter. Nah, ini untuk print passbook ini sedikit berbeda dengan biasanya karena di sini ada start line, isian start line. Start line ini
kita isi sesuai yang ada di buku tabungan. Karena buku tabungan ini baru pertama kalinya jadi masih kosong, jadi kita isi start line-nya di baris pertama. Karena dari mulai print ini sampai sini, ini akan di print di baris pertama. Nah, ketika buku tabungannya sudah ada beberapa baris, contoh misalkan sudah ada 2 baris, dan ini adalah baris selanjutnya, maka kita isi baris selanjutnya, misalkan baris ketiga atau keempat. Nah, karena ini adalah baris pertama, kita isi baris pertama, setelah itu klik enter. Oke. Dan kurang lebihnya seperti ini yang akan terprint di buku tabungan. Ini adalah tanggalnya, kredit, debit, kredit, dan di sini nama tellernya. Setelah itu klik OK. Anggap kita sudah print di passbook dengan benar. Setelah terprint dengan benar, maka jangan lupa klik yes. Ini yang harus sangat diperhatikan, jangan sampai lupa klik yes ini. Tapi jangan klik yes ini sebelum print ini terprint dengan baik di passbook, di buku tabungan nasabahnya. Ketika belum terprint dengan baik di buku nasabahnya dan kita klik yes, maka kita tidak akan bisa mengulang print tersebut. Sehingga ini wajib diklik yes ketika sudah tercetak dengan baik di buku nasabahnya. Nah, ketika sudah tercetak dengan baik pun jangan sampai lupa untuk mengkliknya. Ini menandakan bahwa kita sudah selesai, sudah terprint dengan baik, maka kita klik yes. Oke, sampai di sini kita sudah belajar dari mulai pembukaan register CIF, buka Simasya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuka rekening simpanan wajib. Oke, sama seperti tahap awal, kita copy register CIF-nya, nomor CIF-nya, ke menu account, open account, savings, isi dengan nomor CIF yang pertama kali dibuat, isi produknya simpanan wajib anggota, akun officernya seperti yang tadi, NI Kantor Kas Arja Winangun. Setelah itu create account dan view. Nah, di sini akun simpanan wajib sudah berhasil dibuat, namun statusnya masih pending. Jangan lupa confirm account. Oke. Oke, kita copy dulu account number-nya. Bisa untuk disimpan di sini. Untuk mempermudah mengingat saja biar tidak lupa. Oke, setelah berhasil dibuat, maka seperti biasanya kita harus print di buku tabungan simpanan wajib. Simpanan wajib ini, nah kurang lebih nantinya seperti ini yang akan tercetak di buku di halaman awal simpanan wajib. Ini nama nasabahnya, ini nomor akun simpanan wajibnya, ini alamatnya, dan ini tanggal cetaknya. Oke, anggap kita sudah terprint dengan baik. Setelah itu kita seperti biasa, setelah berhasil tercetak buku tabungannya, maka kita masukkan saldo ke transaction setoran. Account number, masukkan. Ini adalah account number simpanan wajib. Jangan sampai salah.
Nah, ini dia. Simpanan wajib ini yang kita masukkan ke sini. Maka nama akan terisi otomatis. Kita klik ke deposit amount. Untuk simpanan wajib bulan pertama kita isi 10.000. Setelah itu depositor name-nya, nama marketing, dan ini adalah jenis tabungannya apa. Underscore nama marketingnya. Oke, setelah dipastikan benar, klik submit. Nah, sampai di sini kita saldo sudah berhasil masuk dan dilanjutkan ke print validation, yaitu print di buku slip, bukan buku slip storan. Nah, kurang lebihnya seperti ini yang nanti akan tercetak di slip storan. Untuk print di passbook atau slip storan nanti ada sesinya tersendiri. Anggap kita sudah berhasil print validation, selanjutnya kita lanjutkan ke print passbook. Masukkan nomor simpanan wajibnya. Nah, kita isi start line-nya. Karena ini adalah pertama kali dibuat, masih kosong, jadi kita isi di baris pertama. Kita mulai print ini. Oke, seperti tadi, enter. Nah, kurang lebihnya nanti akan seperti ini yang tercetak di buku tabungan. Di baris pertama. Kalau kita isi start line-nya baris kedua, baris ke-10, maka yang akan terisi mulai di print di baris 10. Contoh, nah ini dia. Jadi ini disesuaikan saja. Oke, ini baris pertama. Ya, ini setelah itu oke. Anggap sudah selesai, sudah berhasil, dan jangan lupa klik yes. Ini menandakan bahwa record ini sudah berhasil dicetak. Oke. Pembukaan SIMASYA sudah, pembukaan simpanan wajib sudah, dan yang terakhir untuk pembuatan anggota itu wajib mengisi simpanan pokok. Simpanan pokok ini tidak ada buku tabungannya, hanya di print di slip storan. Kita masukkan CIF-nya, copy dulu CIF-nya. Oke, setelah itu ke menu transaction, dan kalau tadi kita ke storan, sekarang kita ke pembayaran. Karena selama nasabah menjadi anggota KSPPS, BMT, CSI, Syariah Sejahtera, cukup membayar 1 kali simpanan pokok. Simpanan pokok ini kita isi di primary deposit. Masukkan CIF-nya yang tadi, yang pertama kali dibuat. Oke, nama akan terisi otomatis. Jumlahnya itu sesuai dengan yang telah tadi saya jelaskan, yaitu 100.000 sekali selama nasabah menjadi anggota koperasi.
Oke, selanjutnya kita cukup print validation tanpa print passbook karena ini tidak dibukukan, hanya di print di slip store. Klik OK sebagaimana biasanya. Nah, sampai di sini simpanan Simasya sudah, simpanan wajib sudah, dan mengisi simpanan pokok pun sudah. Oke, sampai di sini mungkin tutorial kita kali ini, karena untuk DMI Pro sendiri memang aksesnya hanya sampai di sini, belum ada penarikan, sehingga semua tutorial tadi diharapkan bisa membantu dari mulai bagaimana cara membuat register nasabah baru, setelah itu bagaimana open account, membuka jenis tabungannya, dari mulai Simasya, Sajadah, SIOSIS. Selanjutnya bagaimana input setoran atau deposit, dan selanjutnya pembayaran simpanan pokok. Untuk pembuatan Simasya, yang membedakan adalah di Simasya dan SIOSIS, yang membedakan di sini. Kalau Simasya dan simpanan wajib adanya di savings, kalau saving deposit itu SIOSIS, simpanan haji dan umroh, ini ada di saving deposit. Dan kalau untuk sajadah itu adanya di deposit. Namun biasanya kalau untuk pembukaan saving haji, umroh, atau sajadah biasa dilakukan di Arjawi Namun. Jadi teller MI Pro sendiri hanya cukup pembuatan Simasya, simpanan wajib, dan SIOSIS. Kalau nasabah mau membuat SIOSIS, itu baru aksesnya sampai sana. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.